Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita membahas mengenai materi kemarin, yaitu terkait dengan view dan trigger. Nah, di sini saya contohkan, saya coba sudah membuat database dengan nama database penjualan yang terdiri dari 3 tabel, tabel barang, tabel beli, dan tabel jual. Nah, di tabel barang ini, strukturnya adalah ini, kode barang, jenis, merek, harga beli, harga jual, dan stok. Dan ini sudah saya isi ada 4 data, ya. Ada 4 data. Kemudian tabel beli isinya masih kosong. Dia punya struktur adalah ini, kode beli, kode barang, tanggal beli, dan jumlah beli. Sedangkan tabel jual adalah ini, ya, strukturnya adalah ini, kode jual, kode barang, tanggal jual, jumlah jual. Nah ini browse, kalau browse ini ada isinya 2 ya, tapi saya coba hapus dulu ya. Delete from db jual, ya, itu supaya nanti data-data dulu db jual. Delete from jual. Ya, supaya data-data di TB jual ini hilang ya, kosong semuanya. Nah, sekarang kita kembali ke materi yaitu view. View itu fungsinya untuk memudahkan kita dalam menampilkan data-data yang kita inginkan sesuai dengan query yang kita buat. Jadi kita tidak perlu membuat query lagi ya. Caranya gimana? Caranya adalah dari SQL ini gini boleh. Kemudian kita buat create view, kemudian nama view-nya apa? Misalnya data barang misalnya dtbrg s, kemudian perintah query-nya select semua data yang ada di tabel db barang kita tampilkan. Syaratnya adalah yang stoknya misalnya di atas 100. Kita ingin menampilkan semua data di tabel barang nih yang stoknya 100. Nama view-nya adalah dtbrg. Kita go. Ya, nanti di sini akan ada view. Ya, di sini ada view. Jadi pada saat kita tampilkan ini misalnya, nah, maka yang ditampilkan itu yang di atas 100 stoknya. Padahal di sini ada di bawah 100 tidak ditampilkan. Nah, kalau di data barang kita tambahkan data misalnya stoknya nanti lebih dari 100 juga akan ditampilkan B. Misalnya di sini saya tulis B005. Kemudian jenisnya itu adalah sabun. Mereknya adalah Lux. Harga belinya misalnya 3.000, harga jualnya 3.500. Stoknya misalnya di sini 125. Ini kan lebih dari 100 stoknya ya, maka ini juga akan ditampilkan pada saat kita klik view yang ini. Oke, ya, akan ditampilkan 125 ini, look ini akan ditampilkan. Tapi pada saat kita masukkan data di bawah dari 100, maka itu tidak akan ditampilkan. Misalnya B006 ini jenisnya sabun juga, misalnya mereknya adalah Nuvo, harga belinya adalah 2.500, harga jual 3.000, namun stoknya misalnya hanya 50 misalnya. Maka di view-nya ini tidak akan ditampilkan yang di bawah 100, hanya yang di atas 100 saja yang ditampilkan. Padahal secara keseluruhan adalah ini dia. Oke, itu adalah sekilas dari view. Ya, jadi view ini saya contohkan lagi, satu lagi misalnya saya membuat view bisa juga langsung lewat pindah SQL tadi lewat sini, atau bisa juga di sini new. Kemudian di sini kita pakai localhost untuk isinya di sini kemudian nama view-nya dtbrg2 misalnya. Yang kita mau tampilkan di sini itu adalah misalnya select yang tertampilkan itu adalah dbrg, kemudian merek, kemudian harga
beli. Kemudian stok where yang where merek like misalnya yang awalnya po misalnya ya, yang awalnya po atau sa ya. Sabun maksudnya yang semua awal-awalnya sabun. Nah, berarti tampilkan kode barang, merek, harga beli, stok yang mereknya itu diawali dengan sa ya. Yang view yang kita tampilkan. Oke. Nah, sekarang kita lihat view-nya ya. Mana tuh? Ulang ya. Ini belum simpan ya. Belum simpan. Host dan di sini namanya DTBRG2. Nah, di sini select kode BRG, merek, harga beli, stok from TB barang where merek like kemudian sa persen petik 1. Oke. If nah ini dia ya DTBRG2. Jadi yang ditampilkan itu adalah ini ada hasilnya. Kita coba lihat view-nya ya. Kita lihat view-nya dulu. Nah, ini kode barang, merek, harga beli, stok. Iya, kita coba edit view-nya dulu. DTBRG. Iya. Di mana merek like SA, mereknya. Oh iya, tidak ada yang mereknya SA tadi ya. Yang ada adalah merek itu adalah Nupo, Lifebuoy itu ya, misalnya LI saja ya, yang mereknya LI saja, yang merek ini bukan jenis. Kalau sabun itu adalah jenisnya tadi ya. Nah, jadi yang tampil itu adalah yang Lifebuoy aja ya, yang Lifebuoy saja. Kalau kita mau tambahkan lagi misalnya syaratnya, misalnya di sini ya, kita edit ya Lifebuoy yang where like LI or misalnya or merek like jadi Nupo ya, persen no yang awalnya no juga ya, no. Oke. Ego. Nah, kita coba lihat lagi. Nah, berarti yang li sama nu ya, yang li sama nu. Nah, itu adalah view, contoh view ya. Kalau yang ini, yang tadi ini dia yang menampilkan stok di atas 100. Kalau ini menampilkan data barang yang fil-filnya itu kita pilih kode barang, merek, harga beli, stok yang mereknya itu diawali dengan LI atau NU ya, NU. Oke. Sekarang adalah trigger. Trigger itu adalah pemicu atau untuk mempermudah kita mengotomatisasi perubahan nilai terhadap suatu fil. Contohnya stok. Stok pada data tabel barang ini akan berubah otomatis pada saat terjadi pembelian atau penjualan barang. Pada saat kita beli barang, maka stok bertambah. Pada saat jual barang, stok akan berkurang. Nah, sekarang kita coba lakukan buat trigger di beli ya, tabel beli. Caranya klik tabel beli, trigger, kemudian add trigger, kemudian nama triggernya misalnya update stok beli ya. Kemudian di sini kita buat anunya apa, triggernya misalnya update apa, TB barang ya, set stok sama dengan
stok ditambahkan dengan new data baru dari JML beli ya, dari jumlah beli where ya, kode barang sama dengan new barang, kode barang yang ada pada tabel beli, sedangkan kode barangnya ini adalah yang ada pada tabel jual, tabel barang. Oke. Nah, sekarang kita coba lihat. Kita coba lihat di tabel barang. Ya, di tabel barang ini ada B001. B01 ini jumlah stoknya 116. Apakah pada saat terjadi transaksi beli, stok yang 116 ini bertambah terhadap B001 yang kita beli misalnya. Oke, sekarang kita coba masukkan data. Kita beli BR01. Kode barang yang kita mau tambahkan beli B001. Kemudian tanggal belinya sekarang aja. Kemudian jumlah belinya kita masukkan 10. Ya. Oke, tadi jumlah stoknya itu adalah 116. Nah, sekarang apakah berubah? Nah, 116 tambah 10 jadi 126. Sekarang kita coba ke B06, stoknya 50. Ya, kita coba tambahkan beli B06 ya. Kita BR02 yang kita tambahkan itu adalah B006. Kemudian tanggalnya adalah ini, kemudian jumlah belinya misalnya saya tambahkan 25. Tadi kan jumlah stoknya adalah 50. Apakah nanti akan bertambah di tabel barang ini menjadi 75. Jadi dia 75. Gitu kan? 75. Nah, itu pada saat terjadi beli. Nah, sekarang trigger pada saat terjadi penjualan. Sama juga caranya. Kemudian klik tabel penjualan, trigger, kemudian add trigger. Di sini kita buat nama triggernya update stok jual. Misalnya di sini kita buat update di tabel barang ini stok ya sama dengan stok dikurangi new ya, new titik JML jual where ya, kode BRG sama dengan new titik kode BRG. Nah, artinya lakukan perubahan atau update stok yang ada pada tabel barang ini dengan stok yang awal dikurangi dengan jumlah jual yang kita masukkan di tabel jual ini, di mana kode barang yang ada pada tabel barang itu sama dengan kode barang yang baru dari tabel jual. Oke. Nah, sekarang kita coba ulang lagi. Tadi di tabel barang ini jumlah stok yang ini aja ya, B03. Stoknya di sini 166. Sekarang dijual. Kita jual sekarang B003. Ya, kita lakukan penjualan misalnya sini BG0001 misalnya B003, kemudian tanggal jualnya kita sekarang, kemudian jumlahnya kita jual misalnya 10 unit. Tadi 166. Apakah menjadi 156? Karena kita jual 10 unit ya. Lihat. Ya, jadi 156 ya berubah jadinya. Yang lain tidak berubah ya. Sekarang kita coba yang ini lagi. Kita jual yang B001 ini stoknya 126. Kita coba menjual ya yang B001. Set BL054 misalnya B001 jualnya ini. Kemudian jumlah jualnya misalnya 26 langsung. Apakah dia akan berubah menjadi 100 karena kita jual 26? Ya, tadi kan jumlah stoknya 126. Ya, dia akan kembali menjadi 100. Ya, itu adalah contoh dari view ataupun trigger. Untuk selanjutnya nanti kita ketemu di perkuliahan untuk melakukan diskusi. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.